Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semuanya anak-anak di rumah sehat-sehat saja. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang seni patung. Sebelum kita mempelajari seni patung, kita perlu memperhatikan yaitu peta konsep seni patung. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan fungsi patung. Yang kedua, mengenal bentuk dan jenis patung. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung. Yang keempat, mendeskripsikan teknik berkarya seni patung. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Pengertian patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung diantaranya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif, atau membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung ini diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Berikut contoh patung sebagai fungsi personal. Berikut contoh patung sebagai fungsi sosial. Dan terakhir ini berikut contoh patung sebagai fungsi fisik. Dilihat dari bentuk dan jenis patung, bentuk dan jenis patung dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudan berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Yang kedua adalah bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.